Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rahyu Hidayat, kelas 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-11 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SHMH yang akan menjelaskan tentang tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi, untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Creus ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat munculnya dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan paling positif yang dapat dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul teori berbuat sebelumnya. Contohnya, rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas rel tersebut. Teori ini tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis.